Sejarah toko kelontong di Indonesia sudah terukir sejak masa kolonial pada abad ke-19 dulu. Pada saat itu, pemerintah mendorong kenaikan produksi barang-barang kebutuhan pokok untuk masyarakat sehingga membuat pasar lokal di Indonesia banyak yang menyediakan dan menjual barang-barang tersebut. Masyarakat Tionghoa melihat fenomena ini sebagai suatu peluang usaha dan mulai menjajakan barang dagangannya dengan berkeliling. Sejarah toko kelontong pada mulanya terbentuk dari alat bunyi-bunyian yang sering dibawa oleh mereka. Alat itu berbentuk seperti rebana dengan tali pendek di kedua sisi dan biji bulat di ujungnya. Rebana ini digerakkan ke kiri dan kanan pada tangkainya untuk memberitahu kepada masyarakat yang ada di dalam rumah bahwa pedagang keliling itu sedang melewati rumahnya. Dari bunyi itu, banyak orang yang akhirnya membuat penamaan dengan kata kelontong. Sejarawan meneliti bahwa pada sejarah toko kelontong dulunya menjual barang yang cukup beragam, mulai dari beras, bumbu dapur, peralatan rumah tangga hingga sabun. Karena permintaan kebutuhan pokok itu semakin meningkat, para pedagang keliling mulai mendirikan toko permanen di desa-desa. Masyarakat juga menjadi lebih mudah mengakses toko tersebut untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Fenomena sejarah toko kelontong inilah yang menyebabkan banyak toko kelontong mulai berdiri secara permanen di area-area perumahan. Barang yang dijual juga semakin banyak dan beragam. Berbeda dengan berjualan keliling yang dulunya jumlahnya terbatas yang bisa dibawa oleh mereka. Selain menjual kebutuhan pokok, pada sejarah toko kelontong, pedagang juga mencoba sistem kredit untuk ibu-ibu yang ingin membeli kebutuhan rumah tangga seperti panci, piring, atau lainnya, namun belum memiliki uang yang cukup. Sejarawan menyebutkan dalam sejarah toko kelontong, sistem kredit ini dulunya disebut sebagai mendreng. Saat krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada tahun 1989, tercatat pada sejarah toko kelontong menjadi tulang punggung untuk menyelamatkan keadaan ekonomi Indonesia tetap stabil. Saat krisis, ada sebanyak 99% pelaku usaha berjenis mikro kecil menengah turut andil membantu kebangkitan ekonomi pemerintah.